Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Arahkanlah Matamu ke Langit. Melalui perenungan firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 25 sampai dengan 26 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, motivasi suatu pengabdian berdasar atas pengalaman syukur pada kasih dan karunia Tuhan sangat berbeda dengan seseorang yang memiliki motivasi pengabdian suatu pelayanan berdasar pada sekadar kewajiban belaka. Mengapa demikian? Karena suatu pelayanan yang dilakukan hanya karena sekedar suatu kewajiban seringkali dihayati sebagai beban. Tugas ini tidak dilakukan dengan kepenuhan hati. Akhirnya mereka menjadi tidak memiliki sukacita dalam pelayanan. Dampaknya adalah mudah menyerah, tidak memiliki ide-ide yang kreatif, dan sangat menyukai posisi aman dan nyaman. Akhirnya sulit berkembang. Saudara, penyebab utama runtuhnya suatu pelayanan bukan disebabkan karena tantangan dan kesulitan. Bukankah ketika kita masih hidup, kesulitan dan tantangan akan selalu ada? Penyebab utamanya adalah karena motivasi pelayanan tidak didasarkan pada rasa syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Atas syukur karena Tuhan telah menolong kita. Satu kalimat yang senantiasa terngiang dalam benak saya adalah, bersyukurlah maka engkau bahagia. Bukannya bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah atas kasih karunia-Nya, maka apapun yang kita perbuat, entah itu pelayanan atau yang lain, atau apapun yang kita miliki, kita akan bahagia. Persoalannya adalah bagaimana saya harus bersyukur sehingga dapat melayani dengan ketulusan hati. Wong saya sedang sakit, saya miskin, banyak kekurangan dan sebagainya. Ini yang sering dipikirkan banyak orang. Saudara, perikop kita saat ini mengajak kita menghayati betapa Tuhan mengasihi kita. Hingga ketika kita benar-benar menghayati kasih itu, kita tidak bisa menghindarkan diri dari rasa syukur. Mari kita perhatikan Yesaya 40 ayat 25 dan 26 yang menyatakan demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudaraku, penelitian teknologi telekomunikasi saat ini semakin menyadarkan kita atas keluasan jagat raya ini. Dalam alam semesta terdapat sekitar 3 triliun bintang dalam galaksi paling besar. Sedangkan jumlah bintang dalam satu galaksi besar terdapat 200 sampai 300 miliar bintang. Sedangkan jumlah galaksi di alam semesta sejauh manusia mampu menghitungnya sekitar 300 miliar. Saudara, dengan jumlah galaksi
dan bintang yang begitu banyak, bumi menjadi sekedar titik yang begitu kecil dan tak terlihat. Jika demikian, berapa ukuran manusia? Berapa ukuran kita? Dengan cara pandang seperti ini, manusia sungguh tak terlihat. Mungkin seukuran debu atau benda mikroskopis yang seringkali tidak kita anggap ada, terlalu kecil. Oleh karena itu, ketika kita merasa begitu hebat, superior, maka arahkanlah matamu ke langit. Ketika semangat pelayanan kita kepada Tuhan yang memiliki alam semesta yang demikian besar mulai luntur, maka arahkanlah matamu ke langit. Saudara, kesadaran posisi kita di alam semesta ini berguna untuk menyadari diri kita sendiri di hadapannya yang memang maha besar itu. Maha besar Tuhan tak hanya terletak pada kuasa dan kepemilikannya atas alam semesta. Tetapi mari perhatikan saudara, Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku, meskipun dari sudut ukuran kita itu begitu kecil dan tak berarti, tetapi faktanya Tuhan bersedia memandang kita sebagai yang berharga. Namun sayang sekali, seringkali hari-hari kita justru dipenuhi dengan rasa bahwa Allah, Tuhan, tidak peduli dengan diri kita. Karena hari-hari kita dipenuhi dengan persoalan dan beban yang begitu berat. Lagi-lagi kita diingatkan kembali, arahkanlah matamu ke langit. Jika Tuhan tidak melihat kita begitu berharga, jika Tuhan tidak melihat bumi ini berharga, sebenarnya mudah saja baginya untuk menghilangkan setitik bumi yang begitu kecil dalam ukuran alam semesta. Tak ada kerugian yang berarti bagi tatanan galaksi yang ada di alam semesta ini. Saudara, kasih Tuhan sungguh tak terkira, tanpa syarat dan terus memberikan berkat-Nya hari demi hari. Faktanya adalah kehidupan kita masih berlangsung hingga detik ini, bukan? Lihat, meskipun pandemi melanda, COVID-19 melanda kita, bukankah kita masih bisa bertahan hingga saat ini? Tuhan adalah pemelihara dan pemilik alam semesta, berkenan mengasihi untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana kita tidak bersyukur, saudaraku? Sang pemilik kehidupan, sang pemilik alam semesta mengasihi kita. Perikop kita saat ini mengajak kita memiliki pemahaman teologis dalam pemaknaan kehidupan yang baru, agar kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi pelayannya yang setia, karena motivasi kita berdasar pada rasa syukur. Sehingga dalam keadaan yang begitu sulit sekalipun tidak akan membuat kita gentar, bahkan membalikkan badan untuk meninggalkannya. Melainkan sebaliknya, segala penderitaan, kebosanan, posisi yang tidak nyaman tidak akan membuat kita meninggalkan kesetiaan melayaninya. Ingat saudaraku, arahkanlah matamu ke langit. Amin. Salam Kawilujengan.